Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Maulidah Tsaniyatul Uzma dengan NIM 12170100042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah ini yaitu sholat bersama-sama yang dilakukan dengan seorang imam dan dengan minimal satu orang makmum, di mana dilakukannya itu pada satu bangunan yang sama. Misalnya di dalam masjid, yang maksimalnya itu ada satu imam dan satu makmum. Nah, di sini terdapat sejarah berjamaah. Yang pertama, sejarah berjamaah ini ada menurut periode Mekah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Karena memang waktu di Mekah ini berjamaah itu jika terang-terangan banyak yang masih banyak kafir yang menentang ajaran Islam gitu. Kemudian yang kedua ini ada periode Madinah, di mana di periode Madinah ini sholat berjamaah sudah dilaksanakan secara terang-terangan. Kemudian di sini ada fadilah berjamaah, di mana fadilah berjamaah ini yang masyhur, yang sering kita dengar, yaitu lebih tinggi 27 derajat dibanding sholat sendirian. Lalu ada hukum berjamaah. Di sini hukum berjamaah itu disebutkan sebagai syarat sah, sebagai sunnah, yang ketiga dibolehkan, dan yang keempat diperselisihkan. Kemudian yang kelima ada fardu kifayah menurut jumhur ulama, yang keenam fardu ain menurut Hanabilah, yang ketujuh ada sunnah muakkadah menurut sebagian daripada ulama mazhab Maliki. Nah, orang yang terkait dengan orang berjamaah ini yang pertama yaitu orang yang mukallaf, yang kedua laki-laki, ya terutamanya laki-laki ini berjamaah di masjid gitu. Yang ketiga merdeka, yang keempat sehat, dan yang kelima mukim atau tidak sedang dalam perjalanan. Nah, di sini sholat berjamaah ini diwajibkan adanya imam dan adanya makmum, di mana imam ini memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, yang boleh jadi imam itu yang lebih kuat hafalan Al-Qur'annya. Nah, yang kedua ini yaitu yang lebih tua. Yang ketiga ini yaitu tuan rumah, di mana asli orang situ gitu, yang dipercayai untuk menjadi imam. Nah, kemudian syarat menjadi imam di sini yang pertama ada muslim, mukallaf, baligh laki-laki untuk imam perempuan dan laki-laki bagi makmum laki-laki dan perempuan bagi makmum perempuan. Kemudian mampu membaca Al-Quran, jauh dari penyakit yang membatalkan wudhu, yang kemudian imam tersebut akan batal gitu sholatnya. Yang ketujuh, tahu dan mampu untuk mengerjakan rukun sholat. Yang kedelapan, melaksanakan syarat sah. Kemudian yang kesembilan, niat yang sama, di mana niatnya itu maksud yang sama ini seperti saya zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala gitu. Seperti itu, saya mengerjakan sholat zuhur. Nah, itu sama dengan niat makmum. Nah, kemudian di sini ada tugas dan wewenang imam, di mana imam ini pada zaman Rasul, imam ini diberikan wewenang untuk menyuruh seseorang melakukan iqomah. Namun sekarang sudah berbeda zaman, jadi iqomah kadang dilaksanakan oleh waktu atau jam gitu ya, ditentukan oleh jam. Nah, yang kedua ini wewenang imam yaitu menyuruh dan memeriksa sholat agar diluruskan. Kemudian yang ketiga, memberi informasi yang cukup seperti sekiranya ingin mengqashar sholat. Jadi jika sholatnya ingin diqashar atau dijama, maka imam tersebut memberitahu kepada
makmum-makmumnya kalau sholat ini akan dikosor atau dijama ketika dalam kondisi tertentu. Nah, kemudian yang keempat ini meringankan sholat, yaitu peduli terhadap kondisi makmum. Jadi tidak terlalu tidak terlalu mengerjakan sholat yang panjang dan tidak terlalu pendek, jadi sedang-sedang saja. Karena kan makmum, kita tidak tahu kondisi makmum gitu kan, ada yang lemah atau tidak gitu. Kemudian yang kelima, menunggu makmum masbuk. Jadi maksudnya menunggu makmum masbuk ini apabila imam tahu ada makmum yang tertinggal, maka si imam ini boleh dilamakan dalam rukun sholatnya tersebut, dalam gerakan sholatnya tersebut, agar makmum ini bisa mengikuti rokaat yang imam kerjakan gitu. Kemudian sudah menetapkan siapa yang akan menggantikan jika khawatir imam ini akan uzur. Jadi sudah ditunjuk kalau misalnya imam ini punya kira-kira akan batal di tengah-tengah. Tapi lebih baik enggak yang seperti itu gitu yang dijadikan imamnya. Nah, kemudian di sini ada makmum untuk sholat berjamaah, di mana makmum itu adalah seseorang yang mengikuti imam gitu. Ya, kita telah masyhur lah dengan kata-kata makmum ini gitu. Nah, syarat menjadi makmum ini yang pertama itu ya niat menjadi makmum. Jadi sebenarnya untuk imam tidak nggak apa-apa gitu, nggak berniat sebagai imam juga gitu. Karena emang biasanya kan suka ada orang yang sholat sendirian, lalu ada orang yang datang dan menyuruh seseorang yang telah sholat ini menjadi imam. Jadi boleh untuk tidak membaca kalau niat saya sebagai imam gitu. Jadi bisa di tengah-tengah untuk menjadi imamah. Sedangkan kalau orang yang menjadi makmum harus dari awal berniat kalau misalnya saya bermakmum kepada imam ini gitu. Tidak boleh dilaksanakan di tengah-tengah sholat untuk berniat menjadi makmum. Nah, kemudian yang kedua, kesatuan sholat makmum dengan imam. Nah, harus yang mayoritas ulama itu membicarakan harus sama dalam sebab, gerakan, dan sifat. Misalnya seperti saya sholat zuhur, nah itu kan sama sebab. Terus sama gerakan kayak imam ruku, makmum juga ikut ruku, kayak gitu. Ya, sifatnya seperti tadi, diikuti gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini posisi makmum mundur di belakang imam sedikit gitu. Menurut mayoritas ulama menurut mayoritas ulama makmum ini harus mundur sedikit daripada imam ya. Minimal tumit makmum tidak sejajar dengan tumit imam, katanya seperti itu. Meskipun jari-jari makmum lebih panjang daripada jari-jari imam. Kemudian makmum ini berada dalam ruang atau tempat yang sama seperti dalam ruangan masjid gitu. Ya, seperti dalam masjid atau dalam musola gitu. Nah, terus kemudian gerakan dasar utama imam dan makmum itu sama ya. Jadi nggak berbeda, imam ruku masa makmum sujud, enggak seperti itu. Jadi imam ruku, makmum juga ikut ruku. Nah, di sini ada makmum sholat berjamaah yang disebut dengan makmum masbuk, di mana makmum masbuk ini makmum yang tertinggal mengikuti rokaat imam gitu. Nah, makmum masbuk ini ada yang mengatakan fadilah berjamaah akan didapatkan makmum masbuk apabila mendapat satu rakaat terakhir imam menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan riwayat yang lainnya. Dan menurut mazhab Hanafi apabila mendapatkan satu takbir gitu. Nah, kemudian di sini posisi makmum posisi makmum misalkan imamnya laki-laki dan posisi makmumnya laki-laki, satu orang di posisi imam satu laki-laki dan posisi makmum satu laki-laki ini, makmum berada di sebelah kanan imam. Namun apabila makmum terlanjur di sebelah kiri imam bisa menggeserkan makmum dengan
tidak melebihi 3 kali gerakan gitu. Karena kan lebih dari 3 kali menurut mazhab Syafi'i gerakan jika melebihi 3 kali gerakan di dalam sholat itu akan batal. Kemudian apabila makmumnya 2, untuk imam laki-laki makmumnya 2 laki-laki, maka si makmum yang pertama yang di sebelah kanan mundur sedikit dan mundur sedikit dan sama dijajarkan antara makmum 1 dengan makmum 2 dan imam berada posisi di tengah. Lalu apabila makmum ketiga membuat saf barisan yang baru gitu. Kemudian untuk apabila imamnya laki-laki dan makmumnya ada laki-laki dan juga perempuan, yang pastinya itu imam di depan, makmum laki-laki di belakang imam, dan makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Begitupun jika makmum perempuannya banyak. Nah, kemudian posisi makmum ini apabila ia baru datang mengisi dari sebagian kanan, lalu sebagian kiri, lalu kanan, lalu kiri. Jadi diseimbangin antara posisi di kanan dan posisi di kiri. Seperti itu. Lalu merapatkan atau meluruskan saf ini yaitu menurut Syekh Nasirul Al-Albani ini hukumnya itu wajib, sedangkan menurut jumhur ulama aturan meluruskan saf ini hanya anjuran dari Rasul saja. Nah, laki-laki ini meluruskan saf itu antara tumit dengan tumit, dari laki-laki satu dengan laki-laki yang lainnya jika makmumnya laki-laki. Sedangkan sesama perempuan ini meluruskan saf itu bagian ini apa sih namanya, bagian bahu gitu. Nah, kemudian jika ada barisan baru dan barisan barunya itu sendirian, itu katanya tidak dianggap menjadi barisan. Bagaimana jika ingin dianggap barisan? Jadi kalau misalnya kita berada posisi saf sebelum terakhir dan ada orang yang datang menjadi saf bagian terakhir 1 orang, kita temani teman yang sendirian itu. Kemudian setelah ada teman baru kita isi saf yang tadinya di posisi kita gitu. Karena katanya sholat saf sendirian itu tidak dihitung menjadi saf berjamaah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang sholat berjamaah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma alimni rusydi wa a'inni min syarri nafsi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Inuridu ilal islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.